Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari Puspita Yuliani, NIM B10121611005. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Malam kelas A. Sejalan dengan kemajuan perekonomian dan pembangunan daerah Sulawesi Utara, khususnya Manado, dapat membuka peluang para investor untuk berinvestasi di kota Manado. Dan PT Wijaya Karya melihat peluang tersebut untuk melakukan investasi yang dapat menguntungkan dan juga daerah kota Manadonya. PT Wijaya Karya melakukan investasi dengan membangun apartemen Lagon dengan 28 lantai. Itu adalah apartemen tertinggi yang pertama di Sulawesi Utara. Pemerintah ataupun developer bekerja sama dengan bank pemerintah seperti Bank Negara Indonesia (BNI) maupun bank-bank swasta menyediakan dana dalam bentuk kredit. Hal ini untuk mempermudah masyarakat dan pengusaha dapat membeli apartemen tersebut secara kredit. Proyek apartemen dibangun dan diinvestasikan oleh PT Wijaya Karya adalah proyek yang mempunyai nilai besar yang dapat menguntungkan PT Wijaya Karya dan para investor yang mau membeli atau berinvestasi di apartemen tersebut dan juga menguntungkan pemerintah kota Manado dan daerah Manado. Adapun teorinya, proyek konstruksi. Proyek ialah suatu keseluruhan kegiatan yang menggunakan sumber-sumber agar memperoleh manfaat atau benefit, atau suatu kegiatan dengan sejumlah pengeluaran biaya dengan harapan dapat memperoleh hasil pada waktu yang akan datang dan dapat direncanakan, dibiayai, serta dilaksanakannya suatu unit. Adapun kegiatan suatu proyek selalu bertujuan untuk mencapai suatu tujuan objektif yang mempunyai satu titik tolak (starting point) dan suatu titik akhir atau ending point. Proyek engineering konstruksi adalah proyek yang komponen kegiatan utamanya terdiri dari pengkajian kelayakan, desain, engineering, pengadaan, dan konstruksi. Sasaran dalam proyek pencapaian hasil akhir kegiatan proyek dibatasi oleh biaya yang harus dialokasikan anggaran, jadwal, dan mutu yang harus dipenuhi. Ketika batas tersebut dikenal dengan istilah 3 kendala triple constraint dari kegiatan proyek dan sering dialokasikan sebagai sasaran proyek. Yang pertama itu anggaran. Proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran. Yang kedua adalah jadwal. Proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah mutu. Produk atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi. Jenis-jenis proyek konstruksi yaitu ada 4 macam, yaitu konstruksi pemukiman, konstruksi gedung, konstruksi rekayasa berat, dan konstruksi industri. Aspek yang ditinjau pada investasi adalah yang pertama aspek finansial. Aspek ini merupakan aspek kunci dari suatu usulan proyek, karena kalau proyek tersebut tidak memberi keuntungan secara finansial, maka proyek tersebut tidak akan dijalankan. Yang kedua, aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi dan sosial merupakan dampak adanya proyek tersebut yang dapat meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat di sekitar daerah tersebut. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini merupakan aspek penting untuk melihat arus dana yang masuk di dalam proyek tersebut. Dan aspek pasar dapat juga membantu menggambarkan persaingan dan memberikan informasi tentang kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang keempat, ada aspek teknis. Aspek ini adalah aspek yang melihat kualitas proyek yang sedang atau sudah dikerjakan dan sudah memenuhi standar kualitas tertentu. Yang kelima, ada aspek hukum. Aspek ini adalah aspek yang harus dipenuhi agar suatu proyek sah secara hukum dan layak untuk dikerjakan. Selanjutnya itu ada biaya dan keuntungan dalam proyek konstruksi. Biaya merupakan sejumlah nilai uang yang dikeluarkan oleh pengembang untuk mendanai suatu proyek perumahan. Komponen-komponen biaya proyek apartemen yaitu biaya konstruksi yang meliputi biaya perencanaan, biaya pematangan tanah, biaya konstruksi apartemen dan perlengkapannya, biaya sarana dan prasarana. Sedangkan biaya non konstruksi yang meliputi yang pertama itu biaya pengadaan bahan, biaya perizinan, biaya pemasaran, biaya rutin, biaya penunjang, biaya dana. Di dalam hal keuntungan atau benefit suatu proyek terdiri dari direct benefit dan indirect benefit.
Di samping itu dikenal pula dengan intangible benefit. Yang pertama itu direct benefit. Yang dimaksud dengan direct benefit di sini adalah merupakan keuntungan langsung dan nampak jelas dalam proyek. Nah, yang kedua indirect benefit. Yang dimaksud dengan indirect benefit adalah merupakan manfaat yang secara tidak langsung dan ditimbulkan oleh adanya kejadian proyek tersebut. Yang ketiga itu intangible benefit. Suatu manfaat yang secara tidak langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi sulit untuk dinilai dalam bentuk uang. Jenis seperti ini adalah adanya perbaikan lingkungan, bertambahnya pemandangan baru di suatu tempat, terciptanya distribusi pendapatan, dan bertambahnya peningkatan pertahanan nasional. Evaluasi proyek adalah tahapan penelitian. Maksudnya adalah untuk menganalisis terhadap suatu proyek tertentu, baik yang akan dilaksanakan, sedang atau telah selesai dilaksanakan sebagai bahan perbaikan dan penilaian pelaksanaan proyek tersebut. Analisa ini dianggap perlu dilakukan karena di dalam pelaksanaan suatu proyek akan menyangkut penggunaan sumber-sumber yang langka. Kriteria investasi. Nah, kan sebelumnya kita sudah mengenal beberapa aspek yang perlu diperhatikan dengan mengevaluasi proyek tersebut, yaitu aspek teknis, manajerial, finansial, dan ekonomis. Mengenai aspek finansial dijelaskan bertujuan untuk menentukan apakah perusahaan secara finansial dapat hidup, maksudnya dapat memenuhi kewajiban finansial dalam menghasilkan laba. Dalam mengukur atau menilai adanya suatu yang akan atau telah didirikan, terdapat beberapa kriteria yang digunakan. Satu kriteria baik manfaat, benefit atau biaya cost dinyatakan dengan nilai sekarang, the present value. Dalam evaluasi ini, kriteria investasi yang digunakan adalah yang pertama gross benefit atau cost ratio, dua profitability ratio, yang ketiga net present value atau NPV, yang keempat internal rate of return atau IRR, yang kelima adalah payback period. Nah, ada gambaran umum lokasi penelitiannya. Pertama harus dilakukan adalah survei awal, yaitu survei awal bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan data awal berupa identitas proyek. Identitas proyek itu adalah lokasi proyek, pemilik proyek, luas area, tipe apartemen, jumlah unit yang telah dibangun, dan apartemennya. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka direncanakan pengembangan sistem jaringan air bersih dan exciting yang sudah ada agar supaya kebutuhan air bersih di wilayah tersebut dapat terpenuhi untuk beberapa tahun ke depan dengan cara memanfaatkan sumber mata air dan exciting tersebut, di mana air akan ditampung terlebih dahulu pada bak penampung, kemudian disalurkan menuju reservoir distribusi yang selanjutnya akan disalurkan ke daerah layanan gravitasi. Nah, di sini ada gambar bagan alur penelitian. Nah, hasil dan pembahasan. Dengan melihat akan laju pertumbuhan penduduk di Kota Manado yang begitu cepat, dengan tingkat pendapatan yang semakin meningkat, maka dengan demikian kebutuhan akan tempat tinggal juga semakin meningkat. Dengan kondisi tersebut, maka makin berkembangnya usaha-usaha pembangunan apartemen di daerah ini dengan tujuan untuk memenuhi setiap kebutuhan masyarakat akan hunian yang asri dan nyaman. Proyek pembangunan apartemen dengan developer PT Wijaya Karya, proyek ini memiliki luas tanah 2.400 meter persegi. Adapun tipe apartemen yang dibangun, tipe studio, tipe 1BR, tipe hook, dan tipe gar. Nah, ada juga nih evaluasi data berdasarkan kriteria investasi. Yang pertama, gross benefit atau cost ratio. Dengan menggunakan rumus yang tersebut, ini dan mendapatkan hasil perhitungan di atas dengan gross benefit atau cost ratio dengan discount rate 9% sampai 18%, memberikan nilai lebih dari 1. Dengan demikian investasi proyek ini menguntungkan dan layak dilaksanakan. Yang kedua adalah profitability ratio. Dengan menggunakan rumus tersebut, maka menghasilkan profitability ratio dengan diskon rate 9%
hingga 18%, memberikan nilai lebih dari 1. Dengan demikian investasi proyek ini menguntungkan dan layak dilaksanakan. Nah, kemudian menggunakan net present value atau NPV. Dari cara-cara tersebut menghasilkan perhitungan untuk NPV dengan diskon rate 9% hingga 18%, memberikan nilai lebih dari 0. Dengan demikian investasi proyek ini menguntungkan dan layak dilaksanakan. Nah, kemudian internal rate of return. Dengan menggunakan rumus ini, maka menghasilkan perhitungan yang memberikan nilai lebih dari 1, yaitu 9% hingga 18%. Dengan demikian investasi proyek ini menguntungkan dan layak dilaksanakan. Kemudian analisa periode pengembalian, payback period. Untuk mendapatkan payback period dari proyek yang ditinjau adalah kumulatif aliran kas. Kriteria untuk pengembalian keputusan apakah proyek layak dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika payback period kurang dari batas jangka waktu yang telah ditentukan, maka proyek dapat dilaksanakan. Dan yang kedua, jika payback period lebih dari batas jangka waktu yang telah ditentukan, maka proyek tidak layak untuk dilaksanakan. Nah, ini perhitungannya. Dari hasil perhitungan, untuk investasi yang bernilai segini, menunjukkan bahwa investasi yang telah dikeluarkan akan kembali pada tahun ketiga, bulan kelima, dan hari ke-18 setelah selesai pengembangan atau pembangunan yang sudah di handover. Nah, sekian, dan kesimpulannya adalah dari evaluasi proyek ini dapat disimpulkan bahwa apartemen Lagon layak untuk dilaksanakan dan dibangun. Nah, pentingnya mengevaluasi setiap proyek, baik proyek pemerintah maupun proyek swasta, apalagi proyek berskala besar, dimaksudkan untuk sebagai bahan penilaian dari suatu pelaksanaan pengerjaan proyek dan sebagai bahan masukan bagi perencana proyek yang akan datang atau berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.